Oke, halo guys, kembali lagi di channel gue. Nah, kali ini gue bakalan bahas tentang pemrograman web. Nah, kira-kira apa aja yang kita butuhin buat supaya kita bisa menjalankan pemrograman web? Di sini kita membutuhkan XAMPP, kemudian yang kedua kita butuhin Sublime Text, dan beruntung kali ini gue bakalan bahas tentang Laravel. Jadi framework yang lagi trending saat ini tentang website. Kemudian apa saja yang kita butuhin untuk install Laravel? Kita hanya membutuhkan satu komposer ya untuk bisa mendownload file dari GitHub. Oke, langsung aja kita coba bagaimana cara penginstalannya. Oke, seperti yang sudah saya informasikan tadi bahwa kita memerlukan beberapa file. Nanti file ini bakalan gue share di link deskripsi, silahkan nanti di-download saja. Oke, yang pertama kita butuhkan itu sebenarnya kita hanya membutuhkan 3 di sini, yaitu yang pertama XAMPP, kemudian kita membutuhkan Composer, kemudian Sublime Text, kemudian yang terakhir ini opsional. Kalau teman-teman biasanya menggunakan SQLiOC bisa mengikuti dengan cara yang gue share di sini. Kalau misalnya teman-teman nggak biasa, bisa menggunakan phpMyAdmin. Nanti gue bakalan sharing bagaimana caranya. Oke, yang pertama kita bakalan install, yaitu di sini adalah XAMPP. Sini teman-teman bisa download. Ini karena versi gue yang Windows 64 bit, jadi disesuaikan aja nanti kalau misalnya komputer atau laptop teman-teman nggak sesuai dengan yang 64. Oke, kita tinggal klik 2 kali di sini, kemudian kita tunggu instruksi berikutnya. Untuk pertanyaan seperti ini kita allow saja, kita yes. Kemudian berikutnya kita lanjut, kita tunggu untuk instruksi berikutnya. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah install XAMPP. Oke, nah setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita oke saja. Nah, itu hanya user access control, jadi teman-teman tidak usah khawatir. Kemudian berikutnya teman-teman tinggal klik next aja di sini. Oke. Kemudian kita biarkan secara default yang terinstall di sini, yaitu servernya ada Apache, MySQL dan seterusnya. Kita biarkan saja tanpa menghilangkan centang sama sekali. Kemudian kita next. Kemudian posisi folder kita di sini yaitu ada di C XAMPP. Oke. Biar sama semuanya, teman-teman boleh ikuti yang ada di video ini. Kita next lagi. Kemudian bahasa yang kita gunakan tetap bahasa Inggris. Oke. Kemudian kita next lagi. Kemudian kita akan disarankan di sini untuk bitnami for XAMPP kita biarkan saja tercentang dan kita next lagi. Kemudian berikutnya setup is now, kemudian kita oke saja, next saja. Oke, ini karena tadi kita centang di belakang sehingga dia muncul di belakang sini, yaitu dari Microsoft Edge saya, karena saya terkoneksi dengan internet. Oke, ini posisi sekarang sedang penginstalan teman-teman, jadi bisa menunggu saja. Oke, nah bisa ditunggu saja nanti sampai prosesnya akan selesai. Kurang lebih proses ini memakan waktu 5-10 menit tergantung dari komputer teman-teman ya. Jadi nanti bakalan gue potong video penginstalan ini supaya lebih cepat dan durasinya tidak terlalu panjang. Oke teman-teman, jadi setelah kita sudah skip videonya seperti ini, nah nanti teman-teman bakalan sampai di posisi yang seperti ini. Berarti ini sudah sementara diinstal dan sudah mau berhasil teman-teman ya. Jadi posisinya penginstalannya sampai di sini. Kita tunggu sampai posisi button atau tombol dari next ini kembali enable atau kembali bisa diklik ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah sudah berhasil akan tampil seperti ini. Teman-teman bisa klik saja langsung finish ya teman-teman ya. Di sini ini biarkan saja di sini tercentang. Jadi dengan model awal dia akan ke start otomatis. Kita finish. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah teman-teman bakalan lihat di sini model dari XAMPP yang saya tampilkan di sini. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini langkah pertama adalah yaitu kita start Apache-nya, kemudian kita start yang kedua adalah MySQL-nya.
Oke, pastikan sudah hijau seperti ini teman-teman, berarti itu sudah terinstall dengan portnya 80 dan 443 untuk SSL-nya, kemudian dengan port MySQL 3306. Jadi kita start dua bagian di atas ini aja teman-teman ya, Apache dan MySQL. Kemudian kalau sudah, kita akan uji coba apakah XAMPP ini sudah berjalan dengan normal. Kemudian kita coba dengan menjalankan di browser. Oke, browser yang saya gunakan di sini Google Chrome teman-teman, silahkan mau dicoba dengan browser apapun silahkan. Oke, dengan cara bagaimana cara kita untuk mencoba, kita tinggal localhost, kemudian kita coba enter. Nah, kalau sudah terinstall maka tampilan teman-teman akan seperti ini. Oke. Nah, ini untuk langkah pertama penginstalan XAMPP sudah berhasil. Oke, perhatikan versi dari XAMPP-nya untuk supaya bisa tetap sama dengan yang ada di video, sehingga nanti ketika ada error dan sebagainya kita mudah untuk menelusurinya. Oke, versinya 3.2.4. Oke, kemudian langkah berikutnya yaitu teman-teman kita bakalan nginstal yang namanya Composer ya teman-teman ya. Oke, kenapa kita menginstal Composer? Karena di sini kita akan menggunakan framework Laravel. Framework Laravel ini minimal kita harus memiliki Composer untuk kita meng-create project dan kita menambahkan vendor sebagainya. Nanti saya akan jelaskan apa itu vendor di video berikutnya. Oke, kita install saja dulu untuk Composernya. Oke, teman-teman boleh install di sini. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke. Tampilannya dicentang saja di sini install for all user. Oke, recommended. Kemudian teman-teman bisa klik yes. Oke. Dan tampilannya seperti ini. Dibiarkan saja langsung di next teman-teman. Kemudian berikutnya akan tampil seperti ini. Teman-teman bisa browse PHP-nya. Jadi kalau saya di sini sudah otomatis di sini teman-teman bisa lihat posisi PHP saya ada di C XAMPP PHP php.exe. Oke, secara default akan muncul setelah kita install XAMPP. Kemudian kita next saja. Oke, tanpa memilih apapun yang tadi. Kemudian kita lanjut saja dengan next juga. Kemudian di sini akan tampil seperti ini teman-teman. Teman-teman klik saja install. Oke, posisi akan tunggu di sini kurang lebih penginstalan ini hanya sekitar 1-2 menit. Oke, teman-teman sudah selesai dan klik finish. Oke, Composer sudah terinstall. Nah, bagaimana cara kita mengetahui Composer ini sudah terinstall atau belum? Teman-teman boleh klik di sini command prompt ya. Teman-teman bisa klik CMD. Oke. Kemudian di sini teman-teman tinggal klik saja. Akan tampil command prompt seperti ini. Oke. Teman-teman bisa ketik di sini Composer. Oke, kalau tampilannya seperti ini berarti Composernya sudah terinstall teman-teman ya. Oke, jadi sudah tinggal dijalankan saja. Kita kembali ke folder yang tadi kita instalkan Sublime Text di sini teman-teman. Oke, saya ekstrak dulu filenya. Kemudian sudah tampil. Oke, setelah kita ekstrak di sini teman-teman bisa klik di sini dan teman-teman klik kanan di sini. Kemudian teman-teman bisa run administrator. Kemudian sudah di run administrator, teman-teman bisa klik yes. Kemudian berikutnya kita tunggu untuk tampilan berikutnya. Ini akan meminta konfirmasi, kita tinggal next saja. Kemudian kita pilih dengan folder yang tersimpan di program file, kita next saja. Kemudian di sini karena saya sudah pernah menginstal, saya oke saja. Jika tidak muncul di teman-teman, langsung aja di next. Kemudian kita next lagi sekali, kemudian kita klik install. Oke. Jika sudah di sini, teman-teman bisa klik finish. Nah, kemudian teman-teman bisa klik di sini Sublime Text, oke? Nah, gimana guys? Mudah bukan? Oke, langsung aja buka laptopnya dan bisa langsung diuji coba. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan di komentar YouTube dan juga silahkan di like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.